Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan dari firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, karena saat ini masih dalam suasana perayaan Natal, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke dunia ini, perkenankan saya mengucapkan kembali selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Renungan kita hari ini sekaligus khotbah pada perayaan kedua Hari Natal tanggal 26 Desember 2022 ini, diterangi tema atau topik kasih karunia Allah telah nyata, nunga patar asini rohani di mata. Peristiwa Natal merupakan cara Allah untuk menyatakan dan menjelaskan sifat dan tujuan kasih karunia keselamatan Allah kepada dunia yang dikasihinya. Peristiwa Natal adalah perwujudan kasih karunia yang menyelamatkan, sehingga di dalamnya terkandung hakikat pendidikan dan pengajaran bagi kita semua bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita tanpa batas. Allah itu bersedia memberikan segalanya agar kita selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sobat Kairos, jika kita merasa dan menyadari sebagai bagian dari kasih karunia Allah yang nyata itu, maka semestinya kita semua harus mampu menolak hawa nafsu, kesenangan, dan nilai-nilai jahat pada zaman sekarang dan menganggap semua perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah sebagai sebuah kenajisan. Hal ini dapat kita lakukan jika kita bersedia diperintah dan dikuasai oleh kasih karunia Allah itu. Pada akhirnya, hal itu pula yang memampukan kita untuk tetap setia dalam kehidupan yang adil dan beribadah sembari menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan kedatangan Yesus Kristus untuk memahkotai kita dengan kasih karunia yang paling utama, yakni kehidupan kekal bersamanya kelak. Sobat Kairos, pada masa sukacita Natal ini sesungguhnya kita diajak oleh firman Tuhan saat ini untuk menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kelahirannya dan inkarnasi Allah menjadi manusia menjadi tanda keberhargaan kita itu. Bukan hanya itu saja, Yesus Kristus juga mencurahkan darahnya di salib supaya kita menerima penebusan dan kelepasan dari jerat kematian, serta mengembalikan kekudusan Allah itu kembali menjadi milik kita. Maka Natal adalah kemenangan bagi kita. Natal adalah tanda bahwa Allah telah memberikan kasih karunia yang tiada tara untuk hidup berkemenangan atas kuasa dosa dan kejahatan, dan atas hukum kekal. Semuanya diubah menjadi kehidupan kekal dengan cinta kasih tanpa syarat melalui Kristus. Sobat Kairos, marilah bersama menikmati Natal sebagai kasih karunia Allah telah nyata, nunga patar asik rohan dewata. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, dan selamat merayakan sukacita Natal bagi kita semua. Amin.